Halo Halo semuanya, semuanya. jumpa Halo, lagi jumpa lagi di Siniar Bahasa. Yes. Terima kasih Mas Dewa, biar nggak tabrakan Dewa mulai. Dan saya perkenalkan bersama saya ya, Mas Dewantoro Ratri, jauh-jauh dari Surabaya. Sidoarjo. Sidoarjo ya, awas ini Sidoarjo. Sidoarjo Pride gitu. Baik teman-teman, malam ini kita sambut ada Bapak Asrif dari Balai Bahasa Jawa Timur. Halo Pak Srif. Yeah. Jumpa kembali Mas Dewa. Salam kenal Mas Sony. Saya terbawa dengan keceriaan Mas Dewa dan Mas Sony pada Iya nih Pak. Semangat. harus selalu semangat Bapak biar tetap imun. Betul. Nah, kita langsung saja Bray. Aku ada pertanyaan pertama ini. Ini namanya juga Tunggu soal dulu, Bray. kenapa gimana? Lu kenalin dulu. Pak Asrif kan terkenal di kita. Oh iya. Penonton kita ada 70.000 Pak soalnya. Penonton kita belum tentu tahu ya. Karena dari berbagai penjuru Indonesia. Baik. Bapak Asrif ini adalah kepala dari Balai Bahasa Jawa Timur yang kalau tidak salah efektif bertugas mulai tahun ini Pak Asrif. Betul Pak Asrif? Wih. Mulai 2 September 2020. Oh tahun kemarin, maaf tahun kemarin ya. Wow, mantap. Tahun kemarin, betul. Dan beliau ini menariknya adalah secara suku dan secara bahasa bukan asli dari Jawa Timur, Bray. Nah, jadi menarik. Wah, itu kita cerita nanti. Betul. Bagaimana? Betul. Nah, biasanya kalau diawali ini Pak Asrif selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang nakal Pak Asrif. Nah, saya biasanya pertanyaan yang nakal, Pak Asrif biasanya Mas Sony nanti pertanyaan yang lebih apa kalau bahasa Inggrisnya lebih itu nakal lagi, lebih berantakan lagi. lebih bermakna gitu Pak Asrif. Pak Asrif, pertanyaan saya nih, Pak Asrif yang pertama. Dengan jabatan Pak Asrif yang sudah sangat tinggi ini dan tentunya saya yakin banyak sekali perjalanan baik itu ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Ribet nggak Pak punya nama yang hanya terdiri dari satu kata Pak? Wih, oh itu penting banget itu Pak. Kalau di paspor kan kadang suka ribet ya. Iya benar. Ada pengalaman nih Bray. Pada beberapa peristiwa. Nah gimana Pak? Ketika harus menuliskan nama di pesan tiket pesawat. Selalu ditanyain nama keluarga. Untungnya sekarang sudah pada insaf semua. Nama tidak perlu lagi ada nama kedua, tapi diulang aja. Ya, Asrif ya. Oh diulang Pak ya, caranya itu gitu. sekarang. Kalau dulu dipaksa nama keluarganya apa Pak? Ya hak saya, kenapa harus pakai nama keluarga? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah nanyain ibu saya, kok nama saya cuma satu huruf, Ma? Satu kata ya? Satu kata, bukankah huruf itu sangat banyak? Kata ibu saya, kalau namamu panjang, nanti papa nama kamu nggak cukup. Nanti gelarnya gimana mau ditulis? Jadi sengaja singkat supaya bisa nama yang panjang gelarnya. Rupanya visioner, Bray. Visioner. Mantap. Oke, visioner sekali. Baik, saya lanjutkan Pak. Nah, sekarang ini baru pertanyaan yang serius ini Pak. Pak Asrif, boleh diceritakan Pak bagaimana karier Pak Asrif? Ini harus hati-hati betul ini Bray, karena bahasa ini Bray. Karier Pak Asrif mungkin dari awal sekali meniti karier hingga menjadi Kepala Balai Bahasa Jawa Timur Pak Asrif. Kok baru ada orang yang berani nanyakan soal ini ke saya? Tuh, masa sebelumnya nggak ada? Sebelumnya belum ada nih Pak. Belum pernah. Ya. Ini pertama nih. Cari di channel lain belum tentu ada ya, Bra ya. CNN belum tentu ada, National Geographic belum tentu ada. Adanya di Siniar Bahasa. Silakan Pak Asrif. Ya, terima kasih Mas Dewa, Mas Sony. Saya itu dulu
selalu punya cita-cita untuk lebih dari orang tua saya. Orang tua saya dua-duanya guru. Di Orang tua Maluku sana saya ya Pak ya? di Wakatobi. Di Wakatobi, mantap. Di Wakatobi, ayah saya itu 11 tahun mengajar di Kampung Bajo. Tiap hari naik sampan dan saya menyaksikan dedikasi seorang ASN yang luar biasa. Tiap hari pulang pergi naik sampan. Wow. Lantas saya kemudian sekolah S1 itu punya cita-cita yang harus melebihi orang tua saya. Lantas setelah S1, kemudian tahun 2022, itu ketika S2 itu masih sangat jarang, terutama bahkan dosen pun juga tahun itu masih sangat jarang. Saya kemudian memutuskan untuk mengikuti program S2 dengan biaya orang tua. Belum deh Pak, S1-nya dulu Pak, belum Pak Asrif. S1-nya itu tahun 96 sampai 2021. Ambil apa Pak Asrif waktu itu Pak? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, sudah calon guru waktu itu karena Tapi kenapa? Saya semua keluarga guru. Kenapa ini Pak? Menarik Pak. Ya, sebagaimana kita tahu Pak ya, Bang Sony juga ya. Kalau kita berbicara secara apa ya, kebanyakan masyarakat begitu ya Pak ya. Tentu jurusan bahasa Indonesia ini seringkali menjadi jurusan yang dipandang remeh begitu Pak. Tentu ada sering pertanyaan ya Mas Sony ya, kayak wah ambil jurusan sastra dan bahasa Indonesia mau jadi apa, seperti itu. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Pak Asrif apakah sempat mengalami hal itu juga Pak? Enggak pernah. Oh wow, sangat positif sekali ya. Sangat-sangat yakin ya Pak, waktu itu sudah mantep gitu di bahasa itu, di jurusan itu. Waktu masuk sih sebenarnya nggak paham juga, yang penting kuliah. Saya kira udah mau jadi wartawan atau mau jadi apa. Oh ternyata yang penting kuliah, Bray. Kuliah ya. Waktu itu ya Pak ya. Kebetulan diberi form bebas tes dari sebuah perguruan tinggi negeri di Sulawesi. Ya, mengisi dari nilai raport yang agak tinggi, ternyata lulusnya di bahasa Indonesia. Ya, udahlah saya ikuti. Oke, baik. Dalam perjalanannya, kemudian saya melihat bahwa justru lulusan sarjana bahasa Indonesia, kalau mereka manfaatkan dirinya dengan maksimal, dia memiliki ruang pekerjaan yang cukup banyak. Dia bisa menjadi orator, dia bisa menjadi konseptor, dia bisa menjadi berbagai-bagai karena penguasaan bahasa Indonesia yang sangat baik. Tidak satupun prodi di perguruan tinggi yang mahasiswanya itu menambah perbenaran kosakata dan begitu banyak. Harusnya sarjana bahasa Indonesia itu menjadi terdepan dari jurusan apapun. Karena mereka memiliki ilmu diplomasi yang lebih hebat. Ilmu komunikasi ilmunya dapat, tapi kosakatanya terbatas. Oh iya, make sense. Bener loh, Bray. Iya. Bener. Karena penyampaian pesan itu adalah lewat perbendaharaan kata. Betul. Kombinasi kata-kata itu menjadi kalimat komunikasi. Wah benar Pak Asrif. Langsung terbuka nih. Baru 10 menit ini. Baru 10 menit langsung penuh wawasan ya. Sambung Bray, pertanyaan yang lebih tajam lagi Bray. Belum selesai. Dari S2 Pak, baru S2 Pak Asrif. Kemudian waktu itu lanjut S2 ketika tahun 2022. Waktu itu bahkan setahu saya di perguruan tinggi negeri pun juga dosen-dosen saya masih banyak yang S1 karena zaman itu S2 itu sangat susah dan biaya konon cukup mahal. Tetapi orang tua saya mengatakan kamu pergi S2 dan saya setuju. 2002 Pak maksudnya ya? 2022 dan saya tinggalkan Kendari menuju Makassar. Saya seorang diri dari Kendari, semuanya orang Makassar. Setelah kuliah di Makassar, ambil apa Pak waktu itu Pak? 2002 sama, Pak? bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia juga, magister budaya. Humaniora, siap. Humaniora. Disitulah saya berjumpa dengan sebagian besar orang Balai Bahasa. Balai Bahasa Makassar. Balai Bahasa Makassar ya waktu itu Pak ya. Ya, tetapi setelah saya lulus, pernah diajak tes di Balai Bahasa waktu kuliah, ikut juga, tidak lulus karena waktu itu satu kelas itu hampir separuh ikut tes. Kemudian setelah itu pulang, saya jadi dosen di daerah saya, dosen perguruan tinggi swasta. Saya sangat mencintai dunia kampus. Saya waktu kuliah punya tabungan, waktu ngajar habis tabungan. Bukan nambah ya? Bukan nambah. Setelah kuliah namanya swasta karena ngajar, malah tabungan habis. Lantas 1 tahun ngajar. Teman saya di Makassar itu hubungi saya bahwa ada penerimaan pegawai kantor bahasa.
di Kendari baru dibuka dan beliau memberitahukan tidak menyuruh. Kenapa tidak menyuruh? Karena beliau sangat tahu bahwa saya itu ingin jadi dosen, bukan birokrasi. Oh, iya. Oke. Tetapi kalimat itu yang beliau katakan saya tidak nyuruh, cuma informasikan, itu sangat menggugah hati saya. Tidak menyuruh tetapi menginformasikan. Iya. Dan beliau itu sebenarnya hubungan darah tidak ada. Hanya karena kami satu kampus, beliau sudah sangat tua, pegawai Balai Bahasa Makassar, akhirnya saya itu berangkat menuju Kendari untuk kemudian tidak berdosa pada Bapak itu. Oh iya. Iya. Sekadar menggugurkan kewajiban Sekadar gitu Pak. menggugurkan, saya akan mendaftar, yang penting saya sudah mendaftar. Lulus itu saya nggak berdosa pada Bapak gitu. Betul. Iya. Betul. Pergilah saya mendaftar di Kendari waktu itu, dan saya pendaftar terakhir. Nama juga perginya dengan sangat terpaksa ya. Dan terakhir setelah itu pulang ngajar lagi, karena tempat ngajar saya itu harus naik kapal menuju Kendari. Itu di Pulau Buton, dan perjuangan, Bray. Saya harus loh, Bray. Ya, saya harus nyebrang ke Kendari. Setelah daftar pulang lagi, dan kemudian tesnya itu harus ke Makassar. Setelah tes, sebulan kemudian dikabarin dari Kendari bahwa saya lulus di kantor bahasa. Wah, mantap. Saat itu saya tidak bahagia. Oh iya. Gak bahagia. Karena harus meninggalkan dunia mengajar. Pergumulan batiniah dimulai saat itu. Oke. Sekarang saya resmi sebagai CPNS. Saat yang sama, saya mencintai kampus. Saya menghayalkan ayah saya yang seorang guru SD, ibu saya juga guru TK, pegawai negeri. Kok anaknya harus membangkang dari dunia? Ada saat yang itu beda pergumulan nih. itu ke sana. Wah, ini gimana ya? Lulus kok kemudian, karena rasanya saya ingin tetap di kampus, nggak mau ngambil itu. Jadi antara orang tua dari Makassar tadi, kemudian orang tua kandung saya, dan kampus, ini pergumulannya cukup lama. Pada akhirnya saya bismillah, saya tidak ingin melawan orang tua saya, tidak ingin membangun polemik dengan orang tua saya harus ke Kendari untuk mendaftar ulang sebagai calon pegawai negeri sipil. Kemudian akhirnya. Saya kendarilah di hari terakhir, 2 hari sebelum penutupan pendaftaran. Suka yang mepet-mepet ini Pak Asrif ini. Iya nih. Ya, karena pas di pergumulan itu sampai detik terakhir baru saya harus putuskan. Berat ya Pak ya. Setelah itu kemudian tiba di sana saya harus total. Saya harus total menjalankan tugas karena itu adalah pilihan. Iya betul. Dan 3 tahun saya bekerja, saya mengajukan diri untuk sekolah S3 di Universitas Indonesia. Dan sebenarnya Mas Dewa dan Mas Sony, saya itu sepertinya terlalu banyak orang yang campur tangan positif dalam hidup saya. Campur tangan positif. Kalau orang bahasa, Bray, pilihannya itu ada aja. Campur tangan positif. Campur tangan positif. Bisa Bray, besok dipakai. Bray. Bisa dipakai. Jadi akhirnya tuh Bapak dari terpaksa sampai dengan sekarang ngambil S3 itu campur tangan orangnya banyak yang bantuin. Itu berarti yang melihat potensi Bapak banyak sekali. Itu terpaksa, Bray. Gimana kalau niat gitu, Bray? Waduh, jadi menteri, Bray. Bray. Minimal itu. Tapi sekarang Pak Asrif, kalau misalnya sekarang Pak Asrif sudah di Balai Bahasa nih. Nah, saya mau tanya sebenarnya 2 Pak Asrif. Yang pertama itu sekarang Pak Asrif di ketika Pak Asrif di dunia pengajar dan di dunia Balai Bahasa nih, di dunia bahasa ini yang kan banyak pertanyaan dari kawan-kawan yang lebih muda dari kita itu adalah bisa nggak sih jadi mencari penghidupan di sini? Betul. Karena kan kita ini kan lulus nih Pak Asrif. Kan Pak Asrif, bayangin coba Pak Asrif itu kan tujuan awalnya adalah jadi guru yang sangat mulia. Tapi saya aja bingung Pak Asrif. Pak Asrif bilang, saya jadi guru, tabungan habis. Pak Asrif kan punya tabungan. Lah saya tabungannya gimana? Kalau jadi guru nggak punya tabungan. Maksudnya,
Pak Asif melihatnya gimana Pak Asif? Ke depannya saat ini, apakah di balai bahasa, di dunia pendidikan yang terkait jurusan bahasa, Atau dunia apakah kebahasaan apapun ya, Bray. betul, heeh, betul. Penulis lepas mungkin atau Penulis lepas, penerjemah, penerjemah, jurnalis novelis, misalnya, jurnalis ya. atau dosen di bagian bahasa gitu. Apakah masa depan mereka itu di sini bisa dijadiin penghidupan utama gitu Pak Asif? Menurut Pak Asif gimana? Saya kira pertama adalah bagaimana regulasi pemerintah untuk membuka ruang untuk itu. Betul, 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 Itu betul. yang paling utama. Saya setelah berada dalam dunia birokrasi, maka campur tangan positif pemerintah itu perlu. Pemerintah harus memperbanyak kebijakan atau regulasi yang mengarah kepada industri kebahasaan. Wah, itu. Ke industri bahasa. Sudah Iya. tercetus, Bray. Nanti tinggal digiring, Iya, Bray. benar, benar, Industri itu kata kuncinya kayaknya. Nah, pemerintah itu punya regulasi, punya daya, punya kekuatan untuk membuka industri kebahasaan itu. Walaupun secara alamiah swasta atau masyarakat juga akan bergerak ke sana, tetapi akan menjadi lebih mudah jikalau kemudian industri kebahasaan itu juga pemerintah hadir secara maksimal dengan peta jalan yang terencana dan sungguh-sungguh, agar kemudian proses ini tidak menjadi berjalan lamban. Contoh kecil, misalnya di Balai Bahasa Jawa Timur. Program-program kreatif yang dihadirkan terkait dengan industri kebahasaan, katakanlah yang kemarin yang diikuti Mas Dewa, program penerjemahan. Dan ini Mas Dewa nggak tahu apakah nanti besok itu akan mengikuti tentang pelatihan pewara bahasa Jawa. Wah, pewara bahasa menarik, Jawa. menarik. Ini juga industri kebahasaan. Ya, betul banget, ya. Bang. Nah, ternyata begitu kuat pengaruh pemerintah, campur tangan pemerintah, yang positif ya, bukan campur tangan untuk memurak-murandakan. Waduh, tidak berani komentar. Pemerintah atau negara justru hadir untuk membibit atau justru menciptakan industri kebahasaan itu menjadi sangat terbuka agar para pelaku bahasa itu tidak seperti pandangan Mas lampau mau jadi apa. Itu yang saya rasakan karena juga mungkin saya dibesarkan dalam lingkungan pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam ide-ide saya itu selalu terkonsep pemberdayaan masyarakat. Tidak sekadar menjalankan program. Mantap sekali, Bray. Dua kata kunci, Bray. Pertama adalah akselerasi industri. Ya. Dan yang kedua itu pemberdayaan masyarakatnya, komunitasnya. Ini bagus sekali, Bray. Nah, kalau kawan-kawan dengar langsung dari Pak Asrif di Balai Bahasa Jawa Timur, Bray. Dan kalau boleh berbagi sedikit, Bray, ini jujur ya, Bray ya. Saya, Pak Asrif, itu rumahnya di depan kantornya Pak Asrif sebenarnya, Bray, di Balai Bahasa. Hanya terpisah jalan kembar itu saja gitu. Dan saya sudah tinggal di area di Sidoarjo itu sudah dari 2011, Bray, dari 2011. Dan beberapa kali juga sudah cukup sering lah lewat di depan kantornya. Tetapi sama sekali dan pernah sekali pada saat itu mampir, itu sebelum Pak Asrif bertugas di sana. Tapi kayak apa ya, Bray, rasanya itu datang ke sana itu kayak dingin gitu loh, Bray. Kayak ini tempat apa nggak ngerti, tetapi di zamannya Pak Asrif langsung ada kasarannya open house pada saat itu, membuka diri kepada elemen-elemen masyarakat. Itu pertama kalinya saya ketemu Pak Asrif dan betul-betul bertemu dengan orang-orang Balai Bahasa yang ternyata sangat hangat, ternyata sangat melayani. Wah, jadi mantap sekali Pak Asrif ini, Bray. Kelihatan ya, Bray ya? Iya. Auranya aja kelihatan, Bray. Auranya kerasa ya, walaupun jarak jauh ya. Orang kayak gini, Bray. Betul. Kalau bisa semua orang yang masuk Balai Bahasa terpaksa aja semuanya. Pak Asrif mending yang terpaksa aja, Bray, ya, daripada yang ikhlas tapi nggak jalan. Mohon maaf, aku potong. Mungkin sebenarnya kurang jelas. Aku sendiri sebenarnya juga kurang jelas, Bray. Jadi mungkin kita tanya langsung ke Bapak Ketua kita ini. Sebenarnya apa sih, Pak, yang dikerjakan oleh Balai Bahasa itu